Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadatul Husna akan mempresentasikan materi tentang praktik menjadi penyiar yang baik. Yang pertama, ada persiapan materi dan peralatan. Yang pertama itu ada juga riset dan pengumpulan informasi. Sebagai penyiar, penting untuk melakukan riset mendalam terhadap topik yang akan disampaikan. Materi siaran harus akurat, relevan, dan terupdate. Riset bisa dilakukan melalui sumber-sumber seperti buku, artikel, berita terkini, atau wawancara dengan narasumber. Kedua, ada penyusunan naskah siaran. Naskah siaran atau skrip perlu disusun dengan baik untuk menjaga alur dan kejelasan dalam penyampaian. Skrip harus mencakup pembukaan, isi, dan penutupan yang sesuai dengan gaya komunikasi yang akan digunakan. Penyiar juga harus memperhatikan timing atau durasi siaran agar tidak melenceng dari waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada penguasaan materi dan pembacaan. Setelah materi terkumpul dan skrip disusun, penting bagi penyiar untuk menguasai materi dengan baik. Penyiar harus mempraktikkan pembacaan skrip, pengembangan ekspresi yang tepat, suara yang jelas, dan informasi yang menarik untuk audiens. Selanjutnya ada peralatan audio. Peralatan utama yang diutamakan dalam praktik siaran adalah mikrofon, handphone, mixer, audio, dan perangkat lainnya yang mendukung kualitas suara. Mikrofon harus dipilih dengan kualitas terbaik agar suara yang dihasilkan jelas dan tidak terganggu oleh suara latar yang tidak diinginkan. Kelima, ada software siaran. Dalam siaran digital atau siaran radio televisi modern, perangkat lunak software sangat diperlukan untuk mengedit materi siaran, melakukan live broadcasting, atau mengatur playlist musik dan materi siaran lainnya. Software seperti Adobe Audition, OBS Studio, atau perangkat siaran berbasis digital lainnya sangat penting. Selanjutnya ada software siaran. Selanjutnya ada lingkungan siaran. Pastikan tempat siaran dalam kondisi yang tenang dan bebas gangguan. Hindari ruangan yang memiliki suara latar atau gangguan lain yang dapat mempengaruhi kualitas suara. Penataan tempat yang seperti sisi mikrofon dan pemilihan tempat dan kedap suara sangat terpengaruh pada kualitas siaran. Selanjutnya ada peran narasumber. Yang pertama, Wulandari tahun 2024, wawancara dengan narasumber merupakan salah satu keterampilan inti dalam jurnalistik yang membutuhkan keahlian dalam mengajukan pernyataan yang relevan dan memperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya ada pendapat Kurniawan dan Fahani pada tahun 2018. Narasumber berarti seorang informan yang memberikan penjelasan mengenai masalah terkait dan mempunyai wawasan yang luas. Tulung mengatakan narasumber terbagi menjadi 3 kategori, yaitu artis, public figure dengan cakupan tentang film, pemain sinetron, penyanyi, pelawak, dan presenter. Selanjutnya ada narasumber dalam konteks BEM memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan wawasan yang relevan untuk pengembangan organisasi dan kepentingan mahasiswa. Pendapat Litonga pada tahun 2020. Selanjutnya, pendapat Widianto pada tahun 2021, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu dan di mana satu pihak pewawancara berusaha mendapatkan informasi dari pihak lain. Selanjutnya ada memberikan perspektif profesional. Narasumber dapat memberikan sudut pandang dari keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang dokter dapat memberikan pandangan tentang kesehatan atau seorang ekonom mengenai kondisi ekonomi negara. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan dan menstimulasi diskusi. Selain memberikan jawaban atau informasi, narasumber juga bisa berfungsi untuk memancing pertanyaan dan memperdalam diskusi. Narasumber berperan dalam memandu audiens atau peserta untuk berpikir lebih kritis terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya ada menyampaikan data atau penelitian. Narasumber seringkali berperan sebagai pihak yang membagikan hasil penelitian atau temuan baru dalam bidang mereka. Misalnya ilmuwan yang membagikan hasil riset mereka dalam sebuah konferensi akademis. Selanjutnya ada pendidikan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, narasumber bisa berfungsi sebagai pengajaran atau pembimbing yang mengedukasi audiens atau peserta dalam suatu topik tertentu. Mereka memfasilitasi proses belajar
dengan memberikan pengetahuan yang relevan, mendorong perubahan sosial atau kebijakan. Narasumber juga bisa berperan dalam mendorong perubahan dengan memberikan ulasan dan rekomendasi kebijakan, terutama di sektor publik atau pemerintahan. Baiklah, hanya inilah hasil dari materi kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.